Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan untuk kita semua. Anak-anakku kelas 7, ini adalah pertemuan kedua kita. Setelah minggu yang lalu kita belajar tentang materi mengenai besaran, satuan, pengukuran, dan macam-macam alat ukur. Minggu ini kita akan melanjutkan materi dengan membahas mengenai bagaimana cara menggunakan alat ukur. Seperti yang sudah kita ketahui kemarin, bahwa mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan sebuah satuan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Alat ukur yang sering digunakan dalam berbagai kegiatan manusia, misalnya ada meteran, jangka sorong, mikrometer skrup, itu untuk alat ukur panjang. Kemudian untuk alat ukur massa, kita kenal ada neraca teknis, ada neraca dua lengan, ada neraca duduk, ada timbangan. Untuk alat ukur waktu, kita kenal ada jam, jam pasir, stopwatch, jam digital, jam matahari. Untuk mengukur kuat arus, kita kenal ada ampermeter. Umumnya kita temui ampermeter itu serangkai dengan voltmeter ya, dan ohmmeter. Kemudian untuk alat ukur suhu ada termometer. Ini adalah contoh alat ukur panjang. Kalian lihat di sini, ini umum kalian miliki, yaitu mistar. Kemudian nomor 2 ini meteran. Nomor 3 inilah yang disebut dengan jangka sorong. Nomor 4 ada mikrometer skrup. Nomor 5 ini alat ukurnya disebut dengan meteran laser. Jangka sorong nanti kita kenal ada dua macam, jangka sorong analog dan jangka sorong digital. Jangka sorong sendiri itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, skala utama yang memanjang sampai ke belakang ini. Kemudian skala nonius itu yang kecil. Ini rahang tetap karena bersifat tetap tidak bisa digeser. Yang ini rahang geser. Nanti caranya menggunakan itu alat yang akan kita ukur diletakkan di antara rahang tetap dengan rahang geser ini atau yang sebelah sini. Yang paling kanan ini adalah batang pengukur kedalaman kalau kita ingin mengukur kedalaman suatu benda. Dan terakhir ini penguncinya. Cara menggunakannya akan kita lihat di tayangan setelah ini. Jangka sorong sendiri kita kenal ada yang memiliki ketelitian 0,1, ada yang memiliki ketelitian 0,05, ada yang memiliki ketelitian 0,02 mm. Masing-masing memiliki perbedaan. Nah, ini adalah cara menggunakan jangka sorong. Mulai dari benda diletakkan pada rahang jangka sorong di antara rahang tetap dengan rahang geser, kemudian gerakan rahang gesernya sampai benda itu terjepit, kemudian dikunci, baru dibaca. Contoh di sini kita lihat, ini benda yang akan diukur. Skalanya ternyata skala utama di sini yang berdekatan dengan 0 adalah 2/4 strip. Berarti di sini 24 mm. Sementara untuk rahang skala nonius kita cari yang berhimpit dengan skala utama. Ternyata di sini menunjuk ke angka 6, maka 24 yang tadi ditambah dengan 0,6 mm. Kenapa? Karena 6 strip dikalikan dengan 0,1 mm dulu. Nah, hasil akhirnya adalah 24 ditambah 0,6. Ketemu 24,6 mm. Ini adalah gambar mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini merupakan alat ukur panjang dengan ketelitian 0,01 mm. Ada yang disebut dengan mikrometer skrup analog di sebelah kiri, kemudian mikrometer skrup digital itu sebelah kanan. Bagiannya ada rahang putar,
kemudian ada skala utama, kemudian skala putarnya yang di sini yang kita putar-putar, dan ada silinder bergerigi. Caranya untuk menggunakan diawali dengan benda yang akan diukur itu diletakkan pada rahang mikrometer skrup, kemudian diputar skala pemutar kasar atau noniusnya sampai rahang putar tepat mengenai benda, terdengar suara klik, maka hentikan pemutaran. Setelah itu kita putar pengunci mikrometer skrup sehingga benda tidak lagi bergeser, baru kita baca skala yang terlihat. Akan lebih jelas setelah kalian mengamati tayangan setelah ini. Ini adalah contohnya. Kita lihat di sini digambar skala utama dengan skala putar. Kalian lihat menunjuk ke angka-angka seperti yang terlihat. Ternyata skala utama itu menunjuk ke angka 16,5 mm, skala putarnya menunjuk ke angka 20 lebih 3 strip, berarti 0,23 mm, sehingga kita jumlahkan menjadi 16,73. Ini adalah gambar mengenai neraca teknis. Kita kenal nanti neraca teknis itu ada dua macam, 3 lengan dengan kapasitas 311 gram dan neraca teknis 4 lengan kapasitasnya 2610 gram. Neraca teknis itu terdiri dari bagian-bagian, yaitu dasar neraca, piring neraca, kemudian penggantungnya, ini skrup pengatur kalibrasi, ini beban gesernya yang bisa kita geser-geser sesuai kebutuhan, ini adalah lengan neracanya, ada skala yang bisa kita baca, kemudian ini titik nol keseimbangan. Jadi nanti kalau kita mau menggunakan skrup pengatur kalibrasi itu harus kita putar dulu sampai nanti lengannya akan menunjuk ke angka 0 atau titik nol keseimbangan. Kalau sudah mencapai titik nol keseimbangan, baru bebannya akan kita ukur, diletakkan di piring neraca. Setelah itu beban geser kita geser-geser sesuai keperluan sampai nanti tercapai titik keseimbangan. Diawali dengan beban geser skala yang terbesar dulu, baru ke skala yang paling kecil. Ini caranya. Nah, contohnya seperti yang kalian lihat. Di sini skala ratusan menunjuk ke angka 400. Yang puluhan menunjuk ke angka 40. Yang satuan menunjuk ke angka 8 lebih 1 strip. Maka caranya membaca 400 tambah 40 tambah 8,1 gram, sehingga massa benda yang kita ukur adalah 448,1 gram. Demikian anak-anak untuk sekilas materi mengenai bagaimana cara mengukur massa, panjang menggunakan massa menggunakan neraca teknis, panjang menggunakan jangka sorong, dan mikrometer skrup. Untuk alat ukur yang lain kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.